Shalom, damai di hati, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Senang lagi kita berjumpa hari ini Senin 26 Februari 2024 dalam program Renungan Harian Keluarga. Saya percaya hari ini kita menikmati berkat Tuhan. Karena itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah, merenungkan kebenaran firman dari Renungan Harian Keluarga saat ini. Memulaikannya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terpujilah Engkau, Bapa pengasih, Bapa yang senantiasa menganugerahkan kehidupan bagi kami. Hari ini kami sangat bersyukur, kami menikmati berkat-Mu, kekuatan, kesehatan, umur panjang, semangat menjalani kehidupan, sekalipun juga kami ada dalam berbagai pergumulan kehidupan. Berdasari kehidupan kami hendak belajar lagi kebenaran firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus untuk memahami firman. Tetapi ampun kami dari salah dan dosa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap merenungkan firman-Mu. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, hari ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari kitab Markus, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-33. Firman ditulis demikian. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Penyawan iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saudara, itulah bagian firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan ini dengan tema Yesus marah kepada Petrus. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, semua orang dalam keadaan tertentu bisa marah. Pemicu kemarahan itu pun beragam, tetapi lazimnya kemarahan itu muncul sebagai respon atas sesuatu yang negatif atau tidak menyenangkan. Bacaan kita hari ini menyatakan bahwa Yesus Kristus marah kepada Petrus. Tindakan Petrus menarik Yesus Kristus ke samping dan menegurnya, kalau kita baca ayat 32, adalah tindakan negatif yang mau menghalangi pekerjaan Tuhan Allah di dalam diri Yesus Kristus. Walaupun nampaknya yang dilakukan Petrus sebagai tindakan positif, menunjukkan empatinya dan kuasa sayangnya pada Yesus Kristus karena tidak menghendaki ia menderita, namun sesungguhnya itu tindakan tidak sesuai dengan rencana Tuhan Allah. Karena itu, di hadapan murid-muridnya, Yesus menyatakan kemarahannya kepada Petrus. "Penyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada dua hal yang dapat kita pelajari di sini. Yang pertama, bahwa Yesus Kristus mencintai Petrus, karena itu ia memarahi Petrus agar Petrus tidak jatuh dalam dosa karena kehilangan kendali atau dikendalikan oleh iblis. Kedua, yaitu Yesus Kristus hendak menyadarkan Petrus bahwa pikiran manusia tidak selamanya sama dengan pikiran Tuhan Allah. Manusia cenderung menghindari diri dari kesusahan dan penderitaan. Karena itu banyak yang tidak setia, tetapi Yesus Kristus tidak seperti itu. Cinta Yesus Kristus kepada manusia begitu dalam, sehingga ia rela menjalani realitas hidup yang penuh resiko, supaya manusia didamaikan dengan Tuhan Allah. Ingatlah bahwa Yesus Kristus bisa marah kepada kita juga apabila kita melakukan hal-hal jahat yang tidak sesuai dengan kehendaknya dalam kehidupan ini. Karena itu marilah kita senantiasa memohon kepada Tuhan Allah agar kita dimampukan untuk dapat menyelami pikiran dan kehendaknya, supaya kita terhindar dari hal-hal yang jahat. Ingatlah pula bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah, menjalani kehidupan yang tidak mudah, penuh penderitaan, dan akhirnya mati di kayu salib. Ini menyadarkan kita bahwa penderitaan adalah bagian dari kehidupan,
tetapi juga risiko mengikuti Yesus Kristus. Sehingga kita harus menghadapi setiap penderitaan dengan iman, agar realitas penderitaan yang dialami tidak akan membuat kita rapuh, goyah, kecewa, putus asa, dan berkhianat, tetapi justru akan membuat kita kuat dan mampu berdiri tegak dalam iman menjalani kehidupan ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, terpuji Engkau, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terkadang memang kami hanya memikirkan hal-hal yang bukan berdasarkan kehendak Tuhan. Kami memikirkan untuk pribadi kami memikirkan untuk kelangsungan kehidupan kami. Kami tidak berpikir tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan, bahkan tidak berpikir bagaimana menata kehidupan iman kami supaya berkenan kepada-Mu. Karena itu kami sangat bersyukur kepada-Mu Bapa atas kebenaran firman yang kami baca di hari ini. Ampun kami sekiranya Engkau dapati kami tidak sesuai hidup berdasarkan kehendak-Mu. Kami cenderung untuk melakukan hal-hal yang tidak Engkau kehendaki. Dan bawa kami ya Tuhan untuk senantiasa hidup berkenan, apalagi ketika kami ada dalam bahaya termikul dan sengsara ini. Kami diberikan kekuatan dan kemampuan melihat realita yang terjadi dalam kehidupan kami. Sekiranya kami mendapatkan tantangan dan pergumulan, kami memandang itu bagian dari realitas kehidupan iman kami sebagai pengikut Kristus Yesus, bahwa orang yang percaya dan mengikuti Yesus pasti akan mengalami tantangan dan pergumulan, tetapi dikuatkan, dimampukan, disertai oleh Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami memohon kepada-Mu tuntunan dan penyertaan-Mu pribadi kami, keluarga kami, suami, istri, anak-anak, orang tua, diberkati oleh Tuhan. Selalu ada cinta kasih yang tumbuh di tengah kehidupan keluarga. Kamu berkati jemaat-Mu secara khusus pada di Tapas Naten. Berkati di dalamnya hamba-hamba pelayan-Mu, diaken, penatua, pendeta, dan keluarga mereka diberkati. Semua jemaat diberkati oleh Tuhan. Usaha dan pekerjaan diberkati oleh Tuhan yang berkenan kepada Engkau. Termasuk pemerintah kami terus diberkati. Engkau memberkati mereka yang melaksanakan tugas panggilan pelayanan dalam kepemerintahan, agar tercipta suatu kondisi masyarakat yang mengalami atau merasakan damai dan sejahtera. Demikian juga pemimpin gereja kami, Engkau tolong mereka agar dapat melaksanakan tugas panggilan pelayanan seturut kehendak Tuhan. Rutinitas pekerjaan kami hari ini dan kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, demikianlah program perlindungan harian keluarga di saat ini. Semoga firman ini memberkati, memberikan semangat bagi saudara-saudara. Jangan lupa juga untuk terus ikuti renungan harian keluarga dari channel YouTube kami Marian Tapas Titan dari hari ke hari. Dan jangan lupa untuk share, like, subscribe, bahkan komen. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Damai di hati.